Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat renungan harian kita pada hari ini, Kamis 16 September 2021, diambil dari Mazmur 130 ayat 3. Jika Engkau ya Tuhan mengingat dengan kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang tidak mempunyai kesalahan? Adakah saudara? Saya yakin tidak ada dari antara kita merasa orang yang paling benar. Saya yakin dari antara kita tidak ada yang tidak pernah berdosa. Kita pasti pernah salah, kita pasti pernah melakukan kejahatan, dan kita pasti melakukan banyak dosa. Saudara-saudara, melihat kesalahan orang lain itu amat gampang, mudah sekali. Melihat kelemahannya, melihat dari sisi yang negatif. Tetapi kita lupa, jangan-jangan saudara-saudara kita lebih banyak kesalahannya daripada mereka. Nah saudara, Daud dalam nas kita pada hari ini menyadari bahwa ia adalah seorang pendosa. Ia seorang yang jahat di mata Tuhan, dan dia sadar bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Keberdosaan dan kejahatan yang ia lakukan saudara, dia gambarkan seperti ia berada di dalam jurang. Nah saudara-saudara, orang yang berada di dalam jurang itu berarti berada di suatu area yang paling dalam, yang tidak lagi bisa ditolong oleh siapapun, karena jurang itu amat dalam. Itu sebabnya Daud memosisikan dirinya seperti seorang yang berada di bawah jurang itu karena keberdosaannya. Ia tidak lagi sebenarnya layak diampuni, bahkan upahnya adalah maut karena kejahatan dan keberdosaannya. Saudara-saudara, ia tahu bahwa sepantasnya Daud menerima hukuman dari Tuhan. Namun Daud memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah itu, karena ia tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh mendengar orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Daud menyadari saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan itu mampu membebaskan, Ia mampu menyelamatkan saudara-saudara. Dan itu sebabnya Daud selalu memohon dan berseru kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai harapannya. Saudara yang terkasih, pemazmur tidak berhenti untuk berharap. Ia selalu menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, nas kita pada hari ini berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Ini disampaikan oleh Daud, saudaraku. Bayangkan saudara, bila Tuhan selalu mengingat-ingat kesalahan saudara, bila Tuhan mengingat kejahatan kita, keberdosaan kita, siapakah yang akan tahan, saudaraku? Sebab hukuman akan menjadi upah kita. Nah saudara-saudara, ada banyak dosa, kejahatan yang kita lakukan setiap hari.
perangai kita, tutur kata kita, sikap kita, dimanapun kita berada, kita sering menyimpang dari Tuhan, saudara. Setiap hari saja kita mungkin mendukakan hati Tuhan. Namun saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang pengampun, Dia adalah pemaaf. Kalaulah Allah itu adalah Allah yang pendendam, saudaraku, kalaulah Allah itu adalah Allah yang terus mengingat-ingat kesalahan dan keberdosaan kita, maka apa yang menjadi upah kita, saudara? Maut menjadi upah kita. Maka saudara-saudara, pengampunan Allah, saudaraku, adalah pengampunan tanpa syarat. Sekali lagi, pengampunan yang daripada Allah adalah pengampunan tanpa syarat. Ia menghapus segala kejahatanmu, Ia menghapus segala dosamu. Bagi Tuhan, saudara, itu amat berharga baginya. Itu sebabnya Ia mengutus anaknya Yesus Kristus. Sebab Ia mengasihi dan mencintai kita semua tanpa syarat, menghapus dosa-dosa kita. Maka Yesus menjadi tumbal atas keberdosaan kita. Ia tidak pernah mengingat kesalahan saudara. Ia tidak pernah mendendam. Pengampunannya adalah pengampunan yang sempurna, saudaraku, sehingga kita menjadi selamat. Nah, saudara yang terkasih, jika Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan, keberdosaan kita, kejahatan kita, saudaraku, maka hari ini kita diajarkan untuk membenci kejahatan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Bila Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mengingat kejahatan kita, maka mari belajar untuk melupakan kesalahan orang lain. Mari belajar untuk mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, Bapak Ibu. Tuhan saja sudah mau mengampuni saudara. Tuhan saja sudah mau mengampuni kita. Maka kita berangkat dimanapun berada menjadi pemaaf dan pengampun. Maka hari ini kita boleh bersyukur, saudara. Mari kita bergembira, Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita dan bersemangat untuk bekerja dan mengisi hari-hari ini dengan aktivitas yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengingat keberdosaanmu. Tuhan telah mengampuni Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan mengampuni kita semua. Maka milikilah komitmen untuk terus membenci dosa, lalu melakukan segala yang baik, lalu lupakan segala kekurangan dan kesalahan orang lain. Sebab tidak seorang pun yang sempurna, tidak seorang pun yang benar, tetapi Tuhan menyempurnakan kita, membenarkan kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami hari ini bersuka cita dan bergembira dan berjanji dalam komitmen kami untuk tidak lagi berbuat dosa, dan kami berangkat untuk menjadi pengasih dan pengampun kepada semua orang. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan hari ini dalam aktivitas, mulai dari anak-anak sampai lansia. Kami serahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit di rumah sakit, di rumah dalam proses pemulihan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih firman ini menguatkan kami dalam satu hari ini untuk melakukan kegiatan aktivitas kami melangkah bersama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.